Salam saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin banyak pergumulan yang sedang dihadapi, tapi kita tetap bersyukur karena Dia yang adalah Tuhan sanggup menolong kita. Saya Rosi, dalam program Aku dan Dia kali ini mau mengajak Anda untuk membahas tentang Yesus yang berkuasa menghapus dosa manusia. Selamat mendengarkan. Tadinya aku mau memberikan pujian kepada anakku karena tanpa disuruh ia mencuci sepeda motor yang biasa aku pakai. Aku tidak memintanya dan tidak menyebut-nyebut apapun tentang mencuci sepeda motor itu. Tetapi tiba-tiba saja ia mengambil ember dan kemudian mencucinya. Tetapi pujianku ternyata harus ditunda. Sebelum aku sempat memuji perbuatannya, aku melihat sesuatu yang membuat aku sangat jengkel. Ia mengelap tangannya dengan mengusapkannya di baju yang sedang dikenakannya. Tangan yang baru saja dipakainya untuk mencuci sepeda motor tentu saja kotor dan berminyak. Bekas tangan itu begitu jelas di baju itu. Ketika aku menegurnya karena bajunya kotor, anakku meminta maaf dan mengatakan bahwa ia tidak sepenuhnya sengaja mengelap tangannya ke baju itu. Hampir tanpa sengaja karena ia memang tidak merencanakan untuk mengelapnya di situ. Hanya saja ia mengatakan bahwa saat sedang mengelap motor itu, ia merasa hidungnya gatal. Ketika ia mau mengelap hidungnya, ia melihat tangannya kotor dan secara refleks ia menggosok di bajunya untuk membersihkan tangannya itu. Tetapi karena memang kotoran yang menempel di tangannya adalah kotoran berminyak dari hasil mencuci motor, yang terjadi kemudian justru menjadi lebih buruk. Ia mencoba mengusap tangannya ke baju agar tangannya itu bersih ketika mengelap hidungnya. Tetapi yang terjadi kemudian adalah tangannya tetap kotor. Bajunya juga ikut menjadi kotor. Dan hidung yang digaruknya karena gatal itu juga menjadi kotor karena digaruk dengan tangan yang kotor. Ketika mencoba membersihkan tangannya, seharusnya ia tidak mengusap dengan bajunya. Karena hal itu tidak membuat tangannya menjadi bersih. Tetapi justru tangan kotornya membuat baju itu juga kotor. Ia seharusnya membersihkan dengan alat dan cara yang benar. Kalau ia mencuci tangannya itu dengan air sabun, maka tangannya akan menjadi bersih. Ia tidak harus mengelap di bajunya dan hidungnya tidak perlu menjadi kotor. Tetapi karena ia membersihkan tangan kotornya dengan alat yang tidak tepat, yang terjadi justru keadaan menjadi lebih buruk. Aku merasa bahwa sebenarnya aku juga sering melakukan hal yang sama. Tetapi bukan untuk tangan yang kotor oleh debu atau kotoran lainnya. Aku sering mencoba melakukan hal yang sama untuk kotoran yang menempel di dalam hatiku, yaitu kekotoran dosa. Ketika aku melakukan dosa, aku juga merasa risih atas dosa itu, yang memang bagaikan kotoran yang menempel di dalam hatiku. Karena risih dan tidak nyaman itu, aku mencoba membersihkannya dengan mencoba menutupi agar kotoran itu tidak kelihatan lagi. Dengan mencoba melakukan suatu kebaikan, agar rasa bersalah karena dosa itu bisa berlahan-lahan hilang. Tetapi, semua itu sebenarnya tidak bisa menghapuskan dosa itu. Aku tidak bisa menutupi dosa, karena dosa itu akan tetap ada di dalam hatiku. Aku juga tidak bisa melakukan kebaikan yang bisa menghapus dosaku, karena kebaikan yang aku lakukan juga tidak sempurna dan bahkan banyak kekurangan dan celahnya. Tetapi syukur aku memiliki Kristus yang menjadi penghapus dosaku. Ia menjadi satu-satunya yang bisa membuat aku dibersihkan dari dosaku. Hal itu terjadi karena Ia adalah Allah yang sanggup menghapus dosa manusia dan menyucikan manusia dari dosa-dosanya, dan Ia juga manusia yang tidak bercacat. Dia sempurna di dalam kesucian dan kekudusannya.
Sebagai Allah, ia sempurna dan maha kudus. Sebagai manusia, ia juga dicobai, tetapi tidak melakukan dosa. Surat Ibrani pernah menuliskan hal ini. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Karena kemahakuasaannya dan juga kekudusannya, Yesus bisa menjadi penghapus dosa yang sempurna. Bagaimana ia melakukan hal itu? Kalau aku mau membersihkan debu kotoran yang melekat di tanganku, yang aku perlukan adalah air dan sabun untuk mencuci tanganku, agar tangan bisa menjadi bersih lagi. Setelah itu aku bisa mengelap tanganku dengan kain bersih sehingga tanganku bisa sungguh-sungguh bersih. Tetapi kotoran dosa yang di dalam hati tidak bisa dibersihkan dengan menggosok tanganku dengan air dan sabun. Bahkan kalaupun aku mencelupkan seluruh tubuhku ke dalam larutan pembersih yang paling kuat pun, dosaku tidak akan bisa bersih. Lalu dengan cara apa Yesus menghapuskan dosa-dosaku? Yesus menghapuskan dosa-dosaku dengan darah yang mahal. Surat 1 Yohanes menuliskan. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia adalah di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Darah melambangkan nyawa seseorang. Ketika Kristus menyucikan aku dari segala dosaku, Ia melakukannya dengan menggunakan darahnya. Artinya, Yesus memberikan nyawanya untuk memungkinkan terjadinya penyucian atas dosa-dosa yang aku lakukan. Itulah makna dari karya pengorbanan Kristus bagiku, yaitu bahwa melalui pengorbanan nyawanya, Ia menjadikanku disucikan dari segala dosaku. Apakah itu berarti penghapusan dosa itu sesuatu yang sepele dan mudah bagiku? Bukankah aku tidak harus melakukan apa-apa untuk mendapatkan pengampunan dosa? Karena semuanya dilakukan hanya oleh Kristus sendiri saja. Kalau aku sampai berpikiran demikian, maka aku sungguh-sungguh seorang yang jahat dan kejam. Karena berarti aku menggampangkan dan menyepelekan Kristus itu sendiri. Untuk memastikan adanya penebusan dosa itu, Kristus memberikan korban berupa darahnya sendiri, yaitu kehidupannya sendiri. Surat 1 Petrus menuliskan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Aku memang tidak perlu melakukan apa-apa untuk menghapus dosaku, karena memang hal itu tidak mungkin aku lakukan. Bahkan, kalaupun aku mau mengorbankan nyawaku, tetap saja aku tidak akan bisa menghapus dosa-dosaku sendiri. Hidupku sudah dikuasai dan diselimuti oleh dosa itu sendiri, sehingga kematianku sama sekali tidak mencukupi untuk bisa dijadikan sarana pengampunan dosa. Hanya Kristus yang bisa melakukannya. Sekali lagi, karena Dia adalah Allah yang sempurna dan maha adil. Kalau demikian, apakah penghapusan dosa itu terjadi begitu saja? Apa yang aku lakukan kalau aku mulai merasa terganggu oleh dosaku? Ada yang bisa aku kerjakan, yaitu apa yang dituliskan di dalam surat 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saat aku jatuh ke dalam dosa, aku bisa memohon penyucian dari Yesus Kristus, yaitu dengan mengakui dosaku kepadanya. Apakah cukup hanya dengan mulutku saja
mengakui dosaku, lalu semua dosaku itu dihapuskan. Pengakuan ini bukan hanya berkaitan dengan mulutku saja yang menaikkan doa, permohonan pengampunan kepada Kristus, tetapi juga tindakanku yang membereskan akibat dosa itu terhadap teman-teman atau keluargaku. Dan bukan hanya itu, aku juga harus bertobat dari dosaku. Aku bersyukur kepada Yesus karena Ia memungkinkan terjadinya pengampunan dosa. Kalau bukan karena karya pengudusannya, maka dosaku harus aku pikul sendiri. Artinya, aku harus menumpahkan darahku sendiri. Atau dengan kata lain, aku harus menebus dosaku itu dengan nyawaku sendiri. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus sebagai Sang Penghapus dosa yang sudah menggenapkan karya penyucian itu melalui kematiannya. Melalui karya penyucian itulah kita juga disucikan, sehingga kita tidak harus menanggung kematian atas dosa-dosa itu. Kalau Anda mau tahu lebih banyak tentang bagaimana mendapatkan penyucian dari segala dosa kita melalui karya Yesus, atau Anda ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus, kami siap untuk menjelaskan secara lebih lanjut kepada Anda. Dan kalau Anda ingin kami doakan, kami senang dapat mendoakan Anda. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.